segan untuk berpisah. Begitu juga para penyelenggara yang kasar pelayanan primanya, Insya Allah. Makanya jangan 100 dikasih nilai. Silakan teman-teman isi penilaian. Baik. Yang dari penyuluh Kecamatan Pujut, wilayah binaan Barat dan Barat yang selama kami di sana membina, baik itu masyarakat biasa, sepertinya lebih saya bergabung di Dewan Masjid, MUI, kemudian DKV RMI, Pokjalu, semua organisasi profesi, karena memang penyuluh harus bergabung di semua organisasi profesi, karena itu bagian dari wadah kredit poin sebagai penyuluh. Oleh karenanya mau tidak mau kita harus terjun. Di samping dapat kredit poin dan kredit poin, alhamdulillah. Selama kita di sana bukan hanya urusan sajadah saja yang kita urus, akan tetapi dari urusan jadah, urusan sajadah. Karena kita bergaul lingkungannya di sana, banyak turis. Ada juga yang pakaiannya minim, ada pakaiannya full. Nah, kita sebagai penyuluh harus di sana mampu berfilsafat belut, Sebagaimana kita tahu bahwa belut itu sekalipun hidupnya di lumpur, hidupnya di tai kabok, kalau dipancing keluarnya bersih terus. Disitulah kita dudukan yang namanya ittaqillah haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Sehingga dalam hal ini kaitannya dengan membina masyarakat, dalam hal ini pemuda, lebih-lebih di lingkungan itu, alangkah baiknya juga akan dikasih yang namanya pendidikan agama dan religi. Apapun jurusannya, apapun skillnya, apapun job description-nya dalam mencari kehidupan di sana, yang namanya iman dan takwa oleh orang yang beriman, oleh orang berislam, tidak boleh tidak lepas. Apapun jurusan kita, bukan hanya jurusan penyuluh. Lebih-lebih pemuda-pemuda yang sekarang di sana, sebagian besar ada jadi guide, ada jadi pekerja hotel dan lain sebagainya. Dalam hal ini justru kita sebagai guiding, ibaratnya kalau di Makkah Arab Saudi itu tour leader atau mutawif. Justru kita sebagai orang Indonesia menyambut dan menerima tamu-tamu dari mancanegara. Tamu-tamu dari mancanegara itu sebenarnya datang ke Indonesia di Bali maupun pariwisata Bali, pariwisata Lombok, pariwisata NTT. Sebenarnya tamu-tamu kita itu mau melihat kearifan lokal kita. Bukan justru mereka mau mengubah keyakinan dan keimanan kita. Mereka semata-mata kesini sebenarnya untuk wisata betul dan mengetahui kearifan lokal. Tapi apa yang terjadi, masyarakat kita justru masyarakat kita yang ukurannya kalau turis sengkangnya atau anting-antingnya hanya 1. Kita lihat guide-nya anting-antingnya 5. Nah, bukan justru tamu itu yang merusak kita sebenarnya. Kita justru yang kadang-kadang terlalu over merubah diri. Lebih-lebih mu'alaf, tidak sedikit orang turis yang datang itu justru masuk Islam, baik itu perempuan maupun laki. Berapa orang yang sudah kita Islamkan, berapa turis yang sudah tiang mandikan langsung tiang tersesat bimbingan sampai sunatnya, sampai nikahnya. Dia yang paniknya setelah saya ikrarkan, terbuatkan akte ikrar sertifikat Islamnya, saya ganti namanya. Saya buat komunitas muslim, kunjungan di tempat-tempat di rumah-rumahnya turis itu. Cuman kekurangan saya bahasa Inggrisnya. Ya bagi turis yang bahasa Arab, nah, luar biasa. Nah, akhirnya saya punya guide, kadang-kadang punya teman juga ketika kunjungan ke turis-turis bersama MUI. Disitulah fungsinya teman-teman dari MUI. Nah ini bagi saudara kita, saudara saya yang memang hidup di sana, sebaiknya sekarang kita bina remaja-remaja kita, pemuda-pemuda kita, sekalipun mereka jadi guide, harus jadi guide iman yang beriman takwa. Karena ketika dia jadi guide, bilang pun dakwah dipakai di sana. Saya dakwah. Orang-orang
yang datang itu ketika kamu itu diajak ke Masjid Nurul Bilad, pasti mereka bertanya apa kronologis masjid. Datang ke Masjid kuno, pasti mereka bertanya apa kronologisnya. Ketika datang di situs makam cagar budaya, apa ceritanya? Disitulah pentingnya ilmu dakwah. Oleh karenanya harus ditambah penyuluhnya yang jurusan dakwah di sana, yang jadi guide. Makanya saya kadang-kadang kalau hari libur Sabtu dan Ahad saya mau jadi guide. Saya tanya sama teman-teman adik-adik saya, keluarga yang jadi travel di sana. Nanti kalau ada tamu-tamu dari Timur Tengah ajak saya bilang, biar mobil saya siapa ke sana. Sambil dakwah sambil menyuluh begitu. Nah itu jadi penekanannya saudara-saudara saya yang ada di Pucuk, kita rangkul anak-anak muda kita. Buktinya ada pemuda yang hidupnya di pantai, pintar bahasa Inggris, nganggur, dia nggak punya pekerjaan. Lalu ditemukan oleh takmir masjid yang dari Jawa yang mengelola takmir masjid di sana. Ketika mereka sudah tidak ada pekerjaan, sudah jadi sarjana tapi tidak ada pekerjaan, keliling-keliling di pantai, diajak dia untuk mengurus masjid. Namanya Ustadz Paidin. Nah, kita kasih nama Ustadz karena dia sudah mau bergabung ke masjid. Sekarang jurusannya ada bahasa Inggris, pintarnya bahasa Inggris, tidak ada latar belakang pendidikan agamanya. Tapi setelah dia diterima, diajak untuk bekerja di masjid, sekarang alhamdulillah jadi imam bisa, jadi muazzin bisa. Sekarang pencahariannya digaji lewat masjid di situ tiap bulan. Dulunya dia hanya cari pekerjaan di pantai, sekarang udah punya mobil 2. Berkat dia khidmat di masjid, ada gajinya. Di luar gajinya juga dia mungkin bersahabat dengan tamu-tamu mancanegara, bisa menarik hati tamu-tamu mancanegara dengan ilmu iman takwanya. Dia sudah dekat ke masjid, rezekinya bertambah, bukan justru rezekinya semakin berkurang. Dia menghidupkan masjid dan hidupkan oleh masjid. Oleh karenanya bagi teman-teman, bagi kita sudah tahu jalan menuju Allah, jalan menuju kebaikan, jangan segan-segan untuk menceritakan kepada teman-teman atau siapa anak-anak muda yang masih nganggur-nganggur. Demikian sebagai tambahan solusi sedikit, ya lebih kurangnya nanti boleh kita sharing juga di luar. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.